banget nih. Oh. Lewat sini. Iya. Apa sih? Apa sih? Hah? Ya kali, anak-anak ada yang iseng. Nggak ada. Udah yuk, kita turun. Itu dari... Hah? Iya. Kenapa? Kenapa Pak Iwan? Di sini. Nah, ini tiba-tiba gede banget ini. Ini anginnya kenceng banget loh tiba-tiba. Ada yang gini aku nih. Hah? Dekat-dekatan aja semuanya. Minta lampu sini. Will, kenapa Will? Enggak. Nah tuh. Mas kencet tuh. Scroll. Ini gambarnya. Chris, bentuknya kayak Chris. Ini bentuknya kayak Chris, kelihatan nggak? Dapat nggak? Selamat Pak Iwan. Pak Iwan. Ada sebuah keris gitu nih. Nah, nggak apa-apa, kasih aja Pak, nggak apa-apa. Anak sih ini. Jatuhin aja. Ngapa? Jatuhin aja. Semua lepas. Buat saya? Lupas, kita mau lupas. Buat apa ini kegunaannya? Oh, balik lagi. Ini kelepas kenapa nih? Kita nggak nyari loh, Pak. Lupas. Ya udah dibalikin aja ya. Enggak, gue pengen tahu. Anda siapa, boleh tahu? Boleh tahu? Anda siapa? Sekarang mah tuh pasti. Pulang mendukung penjagaan baik. Boleh tahu berapa lama ngejaga di sini? 400 tahun. Berat? Pak Apip berat. Kuisnya cukup. Iya, ini terus Chrisnya digimanain? Sumurnya yang baru teh. Berat ke Pak. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini di luar dari tujuan kita ya sebenarnya ya. Tujuan kita kan kita tadi jalan mau Ke bawah. mencari cerita tentang kebenaran yang ada di bawah gitu. Tapi ternyata kita harus tersendat di sini. Ada sosok yang tadi mengenalkan dirinya yang menjaga tempat ini dan ternyata kontak dengan Pak Apip gitu. Ya udah itu aja pemirsa, kita langsung menuju ke bawah. Ini dari tadi kita berjalan tuh sebenarnya ada yang ngikutin. Sosoknya perempuan. Jadi panjang gitu cuman ya. Nanti kita sambil fokus ke rumah yang ditinggalin ya Pak ya. Iya. Itu kalau boleh tahu udah berapa tahun Pak kalau Bapak tahu? Sekitar 20 tahunan lebih lah. Oh, udah Lebih. aja gitu ditinggal. Ditinggal karena memang mereka tuh orang luar ya. Oh. Mungkin dia bisa nggak punya tinggal di situ. Oh. Tapi setelah itu baru
tahu ada bahwa dia tuh memang yang dideportasi apa tuh? Oh iya Ya, dipulangkan ya, karena tidak ada dipulangkan. surat-surat Seperti yang itu. resmi Cuman ya. kebetulan wanitanya orang Indonesia, Oke. gitu aja. Pak, maaf Pak, mau nanya. Di sini emang ada pohon jengkol? Ada banyak, Oh, betul, banyak. Oke, gue nyium bau jengkol, jengkol jadi gue parno kayak agak-agak parno gitu tadi. Iya. Ada ya tapi Pak? Tapi ada, tapi tidak berbuah, nggak mungkin keluar bau. Enggak. Sar, gue nyium di sini Sar pas tadi Ya, kita Gue jalan. nyium soalnya. Memang kebetulan ini, Tuh. Bang, Denger gak? Kayak ada yang teriak tadi ya? Gitu. Iya, gue dengar. Oke. Yaudah kita sambil jalan ke rumah ya Pak. ya. Yuk. Ini rumahnya Pak. Iya. Nah, Oh. udah seperti ini. Oh ini ngaco banget sih. Ini dibangun sendiri loh, Fat. Enggak, gue tadi ngebayanginnya rumah gitu. Maksudnya ya hancur aja gitu. Tapi ini bukan rumah sih, jatuhnya sih udah hancur banget Sar. Ya, ini yang cerita tukang bakso itu ya Pak di sini? Iya betul. Tukang baksonya ada yang pesen. Ada pesen. Terus ternyata Itu- pas mau dikasihin, itu mungkin itu putranya satu keluarga ya. sebentar, tukang bakso kenapa bisa berhenti di rumah yang bobrok kayak gini? Mereka tuh melihat tukang bakso nggak seperti ini rumah. Jadi ngeliatnya Bangunan bagus bagus gitu, aja. Fadi. Bisa kayak gitu, Sar? Bisa. Bangunan bagus saja. Bang, bakso dong bang. Iya nih. Berapa mangkok? 5. Bentar ya. Nanti antarin ke dalam ya bang. Alhamdulillah pesanannya banyak. Bang, ini ngapain? Lagi nungguin mangkok, Pak. Siapa yang beli? Ini yang punya rumah. Ini rumah kosong, Bang. Apaan kosong? Tadi dia pesen 5 mangkok, rame di dalam. Udah lama ini kosong, Bang. Lah, si bapak ada-ada aja. Ih, orang aja pada tahu. Kok jadi begini? Padahal tadi rumahnya bagus. Bang, baksonya tambah lagi bang. Kok dilalak? Jadi nggak sadar dia setelah selesai mengasih gitu, baru dia sadar nggak ada orangnya. Oke. Tadi kayak ada yang melangkah. Ini kalau coba ada kamera satu, ini kan ada pintu nih. Ada yang ngintip Fadi, lihat nggak sebelah kanan? Ini pintu ini. Ya. Ini cewek ya. Udah apa di situ? Ini ada kayak suara orang langkah di dalam loh. Kayak nggak sengaja nginjek ranting gitu. Truk. Jadi kalau misalnya aku ngelihat nih ada yang tinggal di sini, kata dia sih ini rumahku, tanya. Ini rumahku terus. Apa sih? Tinggal lagi. Lihat nggak sih? No. Wisnu, Wisnu. di sini Sarah melihat sosok wanita. Ini Sarah wanitanya masih sama yang tadi di depan situ apa? Bin. Nunu boleh coba bisa digambarin? Coba dibantu dulu sebentar. Papi boleh sambil bercerita sebentar Pak mengenai rumah ini. Jadi ketika Pak Apip sudah menjaga tempat ini kurang lebih 30 tahun, rumahnya dulu dalam kondisi seperti ini atau masih lumayan bagus Pak? Nggak, bagus 2 lantai dia, 2 Dua lantai, lantai. tapi pakai kayu gitu. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di rumah yang diceritakan oleh Pak Apip. Lokasi ini ada cerita mengenai tukang bakso yang dipesan ya, Iya. membeli bakso. Katanya tukang bakso ini melihat rumah ini bagus sekali
Tapi sebenarnya penampakannya aslinya seperti ini. Tadi saya sempat menanyakan ke Sarah bahwa apakah benar mata seseorang itu bisa apa istilahnya disirap ya, disirap itu ternyata hal itu bisa terjadi karena sudah ada bukti dan saksinya Iya, juga. betul. Gitu. Dan ketika kita sampai di sini ada suatu sempat tadi Sarah melihat ada sosok wanita juga di dalam yang mengintip ke kita. Tadi sempat saya tanyakan apakah ini sosok wanita yang sama yang di atas, katanya beda. Saya pernah kejadian, Apa itu? saya nyasar jalan Ah, waktu pulang dari apa namanya ya, seperti kenduri lah gitu. Saya nyasar ke bawah. tapi orang sini masa bisa nyasar? Itu justru saya waktu itu nggak percaya. Oke. Saya baru baca istighfar, baru saya ingat saya udah di bawah pinggir kali. Yaudah Pak, Ya. Bapak boleh kembali tugas lagi Pak. Ya. Ya, makasih ya Pak ya. Tadi Ya, makasih Pak. Udah tadi sempat dia berinteraksi. ngeliat sendiri, dia kayak sedih terus. Oke, Tadi makanya aku ngelepas aja supaya Nunu bisa menceritakan rasanya kayak apa juga gitu. boleh dilihat nggak ini? Ini kita dingin di sini. Dia keringetan gini nih. Jadi Wisnu ini sempat mencoba menggambarkan apa yang dia lihat. Tadi juga dibantu sama Sarah juga ya untuk lebih sensitif. Every detailnya itu bisa kelihatan banget. Jadi yang saya lihat adalah perempuan dengan baju kemben Jawa, ada selendangnya, mukanya ketutup setengah dan lehernya hancur. Ini bagian leher yang hancur ya? Iya, sini. Mas di ini ada pintu nih. Ini pintu ini. Sebelah sana. Ya, sebelah sini deh. Tapi dia di balik pintu itu. Dia masih ngeliat ke kita tadi. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini dia sosok yang digambarkan oleh Wisnu. Tadi Wisnu melihat langsung sosok ini. Ini saat yang tadi kamu bilang wanitanya beda sama di atas yang ini. Ini ya matanya gini, ini apa sih kayak ada kayak di bekas berpukul. Apa ya, lebam, terus ini tuh warnanya keunguan gitu. Jadi Yang bagian mata ini ya? iya yang Makanya digambarin matanya begini ya? ini Nunu udah geter soalnya. Lu takut ya? Lumayan. Takut rasanya. Iya. Karena Lu seperti dia ngeliatin gue gitu, uh, langsung direct, tadi sempet eye contact juga sama. dan gue bisa ngeliat lehernya. Lu mau coba komunikasi sebentar ya? Bantu kita? Coba boleh? Boleh? Ya. Sarah boleh dibantu Sarah? Sarah kayak dipegang dulu sama saya. Oke, boleh. Mungkin biar lebih konsentrasi kali ya, kita langsung coba pembuktian. Pembuktian kita mulai dari sekarang. Dia mau menyampaikan sesuatu. Sumpah ini bau jengkol banget deh. Dia kecelakaan deh, dia kayaknya deh. Hah? Apa? Kecelakaan deh kayaknya. Kecelakaan. Perempuan ini. Panas banget nih. Ya gini panas banget punggungnya. Iya Kecelakaan, tapi tapi tadi muka yang sebelah sini ketutupan rambut itu hancur. Gila gue merinding banget untuk kesini. tapi eranya lama ya, Nu ya? Lama. Baju kemben Jawa, ada selendangnya warna kuning. Tapi kecelakaan apa ya? Dia luka kecelakaan dan lebamnya itu bener-bener lebam karena habis dipukuli. Baju kemben Jawa, ada selendangnya warna kuning. Tapi kecelakaan apa ya? Dia luka kecelakaan dan lebamnya itu bener-bener lebam karena habis dipukuli. Pukulin entah dia melarikan diri sampai akhirnya kecelakaan atau gimana, kurang lebih kayak Oke, gitu. jadi ada luka lebamnya dulu sampai akhirnya dia Jadi kecelakaan. kayak habis kayak korban abuse.
Lu boleh tahu tanyain lu lehernya kenapa bisa begitu lu? Sepertinya jatuh deh. Nih, Jatuh. jatuh ya. Jatuh, oke. Dia jatuh entah jatuh ke daerah bebatuan yang cukup tajam batunya sampai Ngerobek tenggorokan ya? iya. Terus nggak kuat. Sar kontrol ya, Sar? Iya, Oke, tadi lu hampir kemasukan, Sar. iya. Oke, biar Wisnu aja yang fokus. Rambutnya panjang sekali di. Iya, rambutnya panjang banget. Sekarang dia ngeliat kita, dia senang atau dia marah kita dari sini? Sepertinya senang bisa disampaikan ya. Oke, alhamdulillah berarti kedatangan kita ada manfaatnya ya ke sini ya. Udah ya. Oke. Oke, bilang Oke. terima kasih boleh? Oke. Atur ya. Tadi waktu Wisnu bilang jatuh, dia hampir udah setengah masuk. Iya, makanya Sebenarnya. tadi gue sempet pindah ketika Sarah agak beda tadi yang ngerasa bahwa Jadi dia hampir masuk ke Sarah juga tadi soalnya. sosok ini dipukulin, dia lari ke hutan. Itu sebenarnya dia jatuh terus ada binatang. Oh, Jadi jatuh tidak sadarkan diri, Ya, kemudian Itu bekas gigitan. Jadi ada, nggak tahu ya, zaman dulu pasti ada harimau iya, atau apa mungkin atau dari sini pasti hutan dulu ya, Iya. karena kita bisa lihat dari bentuknya seperti ini nih. soalnya dari bajunya kok kain-kain bebetan ya. Tapi memang kejadiannya di daerah sini. Either daerah ini atau sebelah sana. Pokoknya masih satu Masih lingkup satu sini area. ya, satu area sini ya. Oke, pemirsa itu yang kita dapatkan komunikasi dari sosok yang ada di dalam rumah ini. Dan alhamdulillahnya, kenapa saya bilang alhamdulillah, karena beliau merasa senang bahwa apa yang beliau ingin utarakan bisa tersampaikan. Mungkin karena tadi dari, gila gue berani banget, Sar. Ini ada sosok baru lagi soalnya.